out when I hit the dough. Give me everything you got like the bank is out. Yeah, you pull up in a Lambo, that drip that shit like them. Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nando Johannes Langkola dengan NIM 2201070134 kelas 3C. Jadi masalah yang saya ambil adalah cengkraman asing di Labuan Bajo. Sebuah destinasi wisata tentunya diharapkan untuk dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Baik itu dalam hal memberikan dampak ekonomi yang konkret bagi masyarakat maupun dampak lingkungan yang positif bagi keberlanjutan lingkungan tersebut. Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak diminati oleh para wisatawan, baik itu lokal maupun mancanegara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya cengkraman asing di Labuan Bajo. Yang pertama, potensi pariwisata yang menarik. Labuan Bajo memiliki keindahan alam yang luar biasa, terutama dengan keberadaan Taman Nasional Komodo dan Pulau Komodo yang menjadi habitat bagi komodo, hewan purba yang dilindungi. Potensi pariwisata ini menarik minat investor asing untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata seperti hotel, restoran, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang kedua, kurangnya regulasi yang kuat. Labuan Bajo belum memiliki regulasi yang kuat dalam mengatur kepemilikan lahan dan usaha di kawasan tersebut. Hal ini memungkinkan investor asing untuk memperoleh lahan dengan mudah dan mengembangkan usaha mereka tanpa batas yang jelas. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan pemanfaatan terhadap aktivitas asing di Labuan Bajo belum optimal. Hal ini memungkinkan praktik ilegal seperti perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya alam. Hal itu terjadi tanpa terdeteksi atau ditindaklanjuti dengan tegas. Yang keempat, ketergantungan pada sektor pariwisata. Labuan Bajo sangat bergantung pada sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Ketergantungan ini membuat kawasan tersebut rentan terhadap pengaruh dan dominasi asing, karena investor asing melihat peluang bisnis yang menguntungkan di sektor pariwisata. Yang kelima, kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat lokal di Labuan Bajo belum sepenuhnya diberdayakan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata yang berkelanjutan membuat mereka rentan terhadap pengaruh dan dominasi asing. Penting untuk dicatat bahwa kelima faktor tersebut saling terkait dan kompleks. Untuk mengatasi masalah cengkraman asing di Labuan Bajo, diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan diversifikasi ekonomi. Adapun kesenjangan ekonomi yang ada di industri pariwisata di Labuan Bajo, seperti halnya ketimpangan sosial yang menjadi penghambat kemakmuran masyarakat lokal di sana. Sebagaimana kita ketahui bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang dapat diandalkan oleh masyarakat di sekitar lokasi wisata untuk
menambah penghasilan mereka. Namun di destinasi wisata Labuan Bajo, sektor pariwisata masih didominasi oleh sekelompok orang yang memiliki power lebih. Di sini power yang dimaksud adalah sekelompok orang yang memiliki modal banyak dan memanfaatkan modal tersebut untuk menguasai posisi pasar secara tidak sehat. Fenomena modal yang dikuasai oleh sekelompok orang pada akhirnya berdampak kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan secara modal masyarakat tidak mampu untuk bersaing, sehingga pada akhirnya masyarakat pun hanya dapat berperan sebagai pelaku usaha seadanya yang mendapatkan sedikit keuntungan di tanah yang diwariskan oleh leluhur mereka. Akibat dari hal ini yaitu kesenjangan ekonomi yang sangat signifikan antara mereka yang memiliki modal banyak dan masyarakat lokal biasa. Jika Labuan Bajo dikuasai oleh investor asing, beberapa konsekuensi dan dampak dapat terjadi. Seperti yang pertama itu perubahan lanskap pariwisata. Artinya bahwa investor asing mungkin mengembangkan infrastruktur pariwisata seperti hotel, resort, dan fasilitas rekreasi lainnya. Hal ini dapat mengubah lanskap fisik dan sosial Labuan Bajo secara signifikan. Yang kedua, kontrol ekonomi asing. Artinya investasi asing dapat mengakibatkan kontrol ekonomi Labuan Bajo jatuh ke tangan pihak asing. Perekonomian daerah tersebut dapat lebih tergantung pada keputusan dan kebijakan investor asing yang dapat mempengaruhi mata pencarian, harga properti, dan distribusi pendapatan. Yang ketiga, peningkatan kesempatan kerja dan pelatihan. Artinya di sisi lain investasi asing juga dapat membawa peluang kerja baru dan meningkatkan keterampilan masyarakat setempat melalui pelatihan. Namun pertanyaan etika muncul seiring dengan perubahan dinamika pekerjaan dan upah. Yang keempat, pergeseran budaya dan gaya hidup. Artinya pengaruh investor asing dapat membawa perubahan budaya dan gaya hidup di Labuan Bajo. Peningkatan pariwisata dan hadirnya komunitas internasional dapat mengubah tradisi lokal dan menciptakan dinamika sosial yang baru. Yang kelima, dampak lingkungan. Artinya pengembangan infrastruktur pariwisata oleh investor asing dapat memiliki dampak besar pada lingkungan. Deforestasi, polusi air, dan kerusakan ekosistem laut adalah risiko yang mungkin terjadi seiring dengan pertumbuhan pariwisata. Yang keenam, resistensi masyarakat lokal. Artinya masyarakat lokal mungkin merasakan dampak negatif dan dominasi asing seperti kehilangan akses ke sumber daya alam tradisional dan peningkatan biaya hidup. Ini dapat menyebabkan resistensi dan ketegangan sosial di antara masyarakat lokal. Yang ketujuh, potensi manfaat ekonomi dan pembangunan. Artinya sementara ada risiko dan dampak negatif, investasi asing juga dapat membawa manfaat ekonomi dan pembangunan. Jika dikelola dengan baik, investasi ini dapat meningkatkan infrastruktur pelayanan publik dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedelapan, perluasan pariwisata internasional. Artinya kekuasaan investor asing dapat meningkatkan visibilitas Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata internasional. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah wisatawan internasional yang berkunjung.
memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Dalam menghadapi kemungkinan cengkraman asing, penting untuk memiliki kebijakan yang bijaksana dan berkelanjutan, mempertimbangkan kepentingan jangka panjang masyarakat lokal, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Regulasi yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai lokal. Untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara yang tetap terjaga, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu yang pertama, pendidikan dan penyuluhan. Pendidikan dan penyuluhan tentang Pancasila harus ditingkatkan di semua tingkat, mulai dari pendidikan formal hingga non-formal. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum yang memasukkan nilai-nilai Pancasila, pelatihan untuk guru dan pendidik, serta kampanye penyuluhan kepada masyarakat secara luas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam kebijakan publik. Pemerintahan harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa kebijakan-kebijakannya yang diambil selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pembentukan lembaga dan organisasi yang mendukung Pancasila. Pembentukan lembaga dan organisasi yang mendukung Pancasila dapat membantu memperkuat eksistensinya. Misalnya, pembentukan lembaga yang bertugas untuk mempromosikan dan melindungi nilai-nilai Pancasila, serta organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam pembangunan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga Pancasila. Yang keempat, pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila dan penegakan hukum terhadap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila perlu ditingkat. Hal ini akan memberikan sinyal kuat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak. Yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga eksistensi Pancasila. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi kegiatan sosial, politik, dan budaya yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Dan partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan melalui dialog serta diskusi yang melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan komitmen. Upaya berkelanjutan dan kompresif diperlukan untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara melalui pendidikan, implementasi kebijakan, pembentukan lembaga, dan organisasi. Masyarakat Pancasila dapat terus menjadi landasan yang kuat bagi negara Indonesia. Hubungan cengkraman asing di Labuan Bajo dengan
keutuhan negara Republik Indonesia dapat menjadi isu yang kompleks dan sensitif. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, kedaulatan dan kepemilikan lahan. Cengkraman asing yang melibatkan kepemilikan lahan di Labuan Bajo dapat menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan negara dan kontrol atas wilayah tersebut. Penting untuk memastikan bahwa kepemilikan lahan dan investasi asing dilakukan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam. Labuan Bajo memiliki kekayaan alam yang berharga, termasuk Taman Nasional Komodo dan keindahan alamnya. Cengkraman asing yang tidak terkendali atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana dan berkelanjutan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal. Cengkraman asing yang tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketenggangan sosial. Penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang adil dan investasi asing. Yang keempat, ketahanan ekonomi dan kemandirian. Cengkraman asing yang terlalu dominan dalam sektor ekonomi Labuan Bajo dapat mengancam ketahanan ekonomi dan kemandirian daerah tersebut. Penting untuk memastikan bahwa investasi asing tidak menggantikan atau merugikan pelaku usaha lokal serta mempromosikan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima, kohesi sosial dan identitas nasional. Cengkraman asing yang tidak terkendali atau dominasi budaya asing dapat mengancam kohesi sosial dan identitas sosial. Penting untuk mempromosikan keragaman budaya dan memastikan bahwa kehadiran asing tidak menghilangkan atau menggantikan nilai-nilai lokal dan identitas Indonesia. Dalam menghadapi cengkraman asing, pemerintah Indonesia perlu menjaga keutuhan negara dan kedaulatan serta memastikan bahwa investasi asing dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan lokal. Regulasi yang kuat, pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat dapat membantu menjaga keutuhan negara dan kepentingan nasional. Sekian dan terima kasih.